Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeko Niakalan dengan NIM 14220200105. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait statement of cash flow, relevansi kas, dan pelaporan berdasarkan aktivitas. Yang pertama saya akan membahas terkait statement of cash flow atau laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas pada suatu perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas perusahaan. Tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas suatu entitas selama satu periode, yang dimana ini bisa membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, secara aktivitas operasi, arus kas yang berasal dari kegiatan utama penghasil pendapatan perusahaan. Contohnya seperti penerimaan kas dari pelanggan atau customer, yang dimana pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Lalu ada juga yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas investasinya atau arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Contohnya seperti pembelian dan penjualan aset, pembelian dan penjualan investasi dalam saham atau obligasi dan entitas lainnya. Lalu klasifikasi berdasarkan aktivitas pendanaannya, yang dimana arus kas berasal dari perubahan dalam ukuran dan komposisi modal ekuitas dan pinjaman perusahaan. Contohnya penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran dividen, penerimaan kas dari pinjaman, dan pembayaran pokok pinjaman. Nah, dan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan tidak langsung, yang dimana ketika di metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, sedangkan di metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih atau rugi bersih dan menyesuaikannya dengan transaksi non-kas. Nah, selanjutnya relevance of kas atau relevansi kas, yang dimana kas merupakan aset yang paling liquid dan penting bagi kelangsungan hidup perusahaan karena kas digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari, membayar kewajiban dan melakukan investasi dan mendistribusikan keuntungan kepada pemilik. Nah, bagaimana kita mengukur likuiditas dan solvabilitas arus kas, yang dimana itu bisa digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas dan jangka panjang atau solvabilitas. Nah, arus kas yang positif itu bisa memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investasi tak terduga dan mengatasi kesulitan keuangan. Yang dimana ini kita juga bisa memprediksi arus kas masa depan. Analisis arus kas historis dapat membantu dalam memprediksi arus kas perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya adalah reporting by activities atau pelaporan berdasarkan aktivitas, yang dimana pelaporan berdasarkan aktivitas mengklasifikasikan informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih jelas dan terstruktur tentang bagaimana perusahaan menghasilkan nilai dan menggunakan sumber dayanya. Dalam statement of cash flow, pelaporan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan adalah contoh utama dari konsep ini dalam laporan keuangan, di mana pengklasifikasian ini membantu pengguna memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan berdasarkan kegiatan utamanya. Saya Anggita Masya dengan NIM 115. Berikutnya itu mengenai penyusunan laporan arus kas. Jadi terdapat dua metode yang digunakan dalam pelaporan arus kas dari operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Pada metode tidak langsung atau indirect method, laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini itu adanya pengungkapan rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dengan arus kas operasi. Hal ini dapat membantu beberapa pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas dengan terlebih dahulu memprediksikan laba dan kemudian menyesuaikan laba tersebut dengan laba dari arus kas, yaitu dengan menggunakan akrual non-kas. Yang kedua itu perhitungan dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Jadi metode ini akan disediakan sebagai penyesuaian setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar dalam aktivitas operasi. Format laporan arus kas itu dalam menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dengan menggunakan cara yang sama. Perbedaannya itu hanya pada penyusunan arus kas neto dari operasi yang berbeda.
Selanjutnya itu persiapan laporan arus kas. Jadi titik awal laporan arus kas itu merupakan laba neto yang mula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Proses penyusutan amortisasi kemudian mengalokasikan biaya perolehan selama masa manfaat untuk mengaitkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan ayat jurnal akuntansi sebagai berikut. Pada sisi debit itu terdapat beban penyusutan dan kreditnya akumulasi penyusutan. Pada sisi debit itu beban amortisasi pada aset tak berwujud untuk kreditnya. Untuk selanjutnya itu mengenai topik khusus. Jadi dalam topik khusus ini semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pengalihan atau sekuritisasi piutang usaha melalui entitas yang mana bertujuan untuk meningkatkan arus kas. Hal ini merupakan pengalihan piutang kepada entitas yang mana bertujuan untuk membeli piutang dengan hasil penjualan obligasi pasar modal. Banyak perusahaan yang melaporkan pengurangan piutang tersebut sebagai penambah arus kas dari operasi karena piutang termasuk dalam aktiva lancar. Selanjutnya itu sebagai perbandingan ada metode langsung. Jadi metode langsung melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi yang mana pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laba rugi dari basis akrual menjadi basis kas. Metode langsung melaporkan total arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi yang mana menyajikan tampilan yang lebih baik bagi para analitis dalam menilai jumlah arus kas masuk dan keluar. Jika perusahaan menggunakan metode langsung, maka mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas dari operasi dalam schedule yang terpisah. Apabila perusahaan ingin mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung, maka keakuratan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Konversi ini dapat dilakukan dengan memisahkan laba bersih menjadi total pendapatan dan total beban, yang mana selanjutnya penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan. Perkenalkan, nama saya Selina Natasha dengan NIM 142220119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis implication of cash flow. Pada materi ini saya akan membahas mengenai keterbatasannya dan juga keterbatasan dari laporan arus kas dan juga interpreting cash flow and net income. Baik, untuk beberapa keterbatasan pelaporan arus kas saat ini, yang pertama itu tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kemudian keterbatasan yang kedua yaitu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, banyak pengguna laporan ini menganggap bunga yang dibayar sebagai arus kas keluar pendanaan serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk investasi. Kemudian keterbatasan yang ketiga adalah pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, pengelompokan ini dapat mendistori analisis atas masing-masing dari ketiga aktivitas jika manfaat atas biaya pajak yang signifikan dialokasikan pada aktivitas tersebut dengan cara yang tidak proporsional. Kemudian keterbatasan yang keempat yaitu pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak atau bukannya setelah pajak dari aktivitas operasi
distorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Nah, hal ini disebabkan pajak yang terkait tidak dipindahkan, melainkan tertinggal dalam total beban pajak dalam aktivitas operasi. Kemudian untuk materi interpreting cash flow dan net income, arus kas dari operasi ini merupakan pandangan yang lebih luas atas aktivitas operasi dibandingkan dengan laba bersih. Arus kas dari operasi meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Nah, pengukuran ini tidak dapat meliputi pendapatan dan beban, tetapi juga kebutuhan kas aktivitas operasi. Arus kas operasi meliputi investasi dalam bentuk piutang pelanggan dan persediaan, serta juga pendanaan oleh pemasok barang dan jasa. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari penerimaan, di mana penerimaan dan pengeluaran kas operasi didapat dari analisis perubahan aset dan kewajiban operasi untuk menyesuaikan pos laporan laba rugi. Nah, arus kas dan operasi berfokus pada aspek perusahaan. Arus kas dari operasi ini bukan merupakan pengukuran profitabilitas karena tidak mencakup biaya-biaya penting seperti penggunaan aset tetap dalam aktivitas operasi dan pendapatan seperti ekuitas non-kas dan dalam bentuk laba perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang tidak terkonsolidasi. Arus kas dan implikasinya memungkinkan kita untuk mengevaluasi kualitas keputusan manajemen dalam jangka waktu tertentu dan dampaknya terhadap hasil operasional serta posisi keuangan perusahaan. Dari analisis ini kita bisa menarik kesimpulan mengenai bagaimana manajemen mengalokasikan sumber daya, mengurangi investasi, memperoleh tambahan kas, dan mengurangi kewajiban perusahaan. Selain itu juga dapat menilai bagaimana laba digunakan dalam bagaimana kas bebas diinvestasikan. Analisis ini memberikan wawasan tentang besar, pola, komposisi, dan kestabilan arus kas dari aktivitas operasi. Namun, untuk mengetahui sumber arus kas yang diperhatikan seperti penjualan piutang, pengurangan persediaan, atau peningkatan utang lancar karena sifatnya hanya sementara dan dapat menimbulkan pada di masa depan. Dapat dua ukuran arus kas, yaitu penyitaan laporan keuangan menggunakan ukuran alternatif sebagai proksi pasar arus kas operasi. Namun ukuran ini seringkali menyesatkan. Penambahan kembali depresiasi ke dalam laba bersih dapat dianggap seolah-olah depresiasi bukan berguna. Padahal depresiasi mencerminkan penggunaan aset tetap yang sesungguhnya. Selain itu, menambahkan depresiasi tidak menciptakan arus kas, hanya menghapus pengaruh beban non-kas dari laba. Ukuran ini juga mengabaikan perubahan modal kerja, padahal perubahan ini seringkali memiliki dampak besar terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Oleh karena itu, menyederhanakan arus kas hanya dengan melihat laba bersih dan depresiasi. Depresiasi bisa menutupi informasi penting yang ada dalam arus kas. Pada neraca perusahaan menggambarkan aset dan cara pembiayaannya pada titik waktu tertentu. Sementara laporan laba rugi menunjukkan hasil kinerja selama periode tertentu. Laba bersih berkontribusi terhadap peningkatan aset, termasuk kas maupun aset non-kas. Namun perusahaan yang tampak menguntungkan tetap bisa mengalami masalah likuiditas karena pertumbuhan bukan investasi yang besar dalam piutang dan persediaan yang menyerap kas. Oleh karena itu, untuk membedakan kinerja operasional dari aktivitas pendanaan, perusahaan dapat membiayai pertumbuhan melalui arus kas jangka panjang dan akses terhadap pembiayaan. Sebaliknya, perusahaan yang gagal seringkali mengalami penurunan arus kas karena perputaran piutang dan persediaan yang lambat serta kerugian operasional. Ketika perusahaan gagal mencoba menutup kekurangan kas dengan utang, hal ini dapat memperbesar kerugian, sehingga interpretasi atas perubahan dalam model kerja harus dipertimbangkan sisi ekonomi yang lebih luas.
Next-nya itu ada analisis arus kas. Saya akan membahas free cash flow. Yang pertama, free cash flow adalah kas yang tersedia bagi perusahaan setelah membayar pengeluaran modal atau capital expenditure. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari personalnya yang dapat digunakan untuk ekspansi, pelunasan utang, atau pembagian dividen. Rumusnya itu ada arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal. Manfaat dari free cash flow ini yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai. Yang kedua, itu ada menjadi indikator likuiditas dan profitabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, itu digunakan oleh investor untuk menilai kesehatan keuangan. Yang kedua, itu ada cash flow as validators. Analisis arus kas digunakan untuk memvalidasi laporan laba rugi dan neraca. Seringkali laba bersih dapat dimanipulasi melalui akuntansi, tapi arus kas memberikan gambaran nyata tentang uang yang benar-benar masuk dan keluar. Contoh validasinya itu ada laba meningkat, tapi arus kas negatif. Interpretasinya itu waspada terhadap kualitas laba. Dan yang kedua itu ada pendapatan ditunda atau dipercepat dapat diversifikasi lewat arus kas. Yang ketiga itu ada specialized cash flow ratios, merupakan rasio-rasio khusus yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan keuangan, efisiensi operasional, dan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang keempat itu ada CFA. Ini juga biasa digunakan menilai kesehatan laporan keuangan dan juga pengaruh terhadap harga saham. Rasio ini menunjukkan apakah arus kas operasi cukup untuk menutupi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rumusnya itu ada arus kas operasi dibagi pembayaran utang, dibagi dividen, maksudnya pembayaran utang ditambah dividen, ditambah belanja modal. Nah, itu dibagi arus kas operasi. Interpretasinya, apabila satu, arus kas cukup untuk menutup kewajiban. Apabila lebih kecil dari satu, perusahaan bisa kekurangan kas di masa depan. Dan yang kelima, itu ada cash reinvestment ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan kas dari operasi untuk belanja modal dan investasi lainnya tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal. Rumusnya itu ada arus kas operasi dikurangi dividen, lalu dibagi belanja modal. Interpretasinya, apabila satu, itu perusahaan mampu mendanai pertumbuhan secara internal. Dan apabila kurang dari satu, perusahaan mungkin perlu mencari pendanaan eksternal.